Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fajar Prasetyo akan mereview artikel penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Kinerja Terhadap Perilaku Karyawan pada PT Pos Indonesia Rantau Prapat oleh Maju Siregar dari Universitas Dharma Agung. Masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pelayanan jasa kurir seperti pengiriman barang dan pengiriman surat. Kemudian, seiring perjalanannya PT Pos Indonesia mulai berbenah diri dikarenakan perusahaan teknologi dan tren yang terjadi di masyarakat sehingga saat ini pengiriman surat dan paket di PT Pos Indonesia menggunakan sistem yaitu setiap pengiriman surat dan paket bisa dilacak secara online. Jadi pelanggan atau konsumen dapat mengetahui di mana posisi paket saat ini. Dan di samping itu, PT Pos Indonesia saat ini juga sudah melayani transaksi layanan jasa keuangan seperti pengiriman uang, pembayaran biller, dan pembayaran seperti listrik, air, dan lain-lain. Kualitas sangat diperlukan oleh perusahaan sebagai ukuran atau sebagai standar penilaian untuk perusahaan menilai hasil kerja tiap karyawan, apakah karyawan tersebut sudah bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran dari organisasi. Poin kedua yaitu, sementara itu PT Pos Indonesia Rantau Prapat sudah mengalami perubahan dalam jasa pelayanannya. Permasalahan yang terjadi yaitu kualitas karyawan pada PT Pos Indonesia Rantau Prapat belum maksimal dalam memenuhi kualitas kerjanya. Hal ini disebabkan karena mayoritas karyawan senior perusahaan masih ada yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan juga masih ada karyawan yang kurang dalam memahami teknologi, sehingga menyebabkan kualitas kerja dan keahlian karyawan belum mengalami peningkatan dalam diri karyawan. Poin ketiga, adapun permasalahan pada PT Pos Indonesia Rantau Prapat yaitu karyawan pada PT Pos Indonesia Rantau Prapat mengalami kesulitan dalam meningkatkan kuantitas kerjanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan dan tidak adanya pemberian pelatihan bagi karyawan, sehingga menyebabkan karyawan kurang memahami dan menguasai bidang pekerjaan yang dikerjakan, sehingga berdampak pada kuantitas kerja yang menurun dengan tidak adanya perubahan dalam beraktivitas. Pembahasan kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Permasalahan yang terjadi pada PT Pos Indonesia Rantau Prapat yaitu kualitas karyawan yang belum maksimal dalam memenuhi kualitas kerjanya. Hal ini disebabkan karena mayoritas karyawan senior perusahaan masih ada yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan juga masih ada karyawan yang kurang dalam memahami teknologi. Selain itu, karyawan juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kuantitas kerjanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan dan tidak adanya pemberian pelatihan bagi karyawan sehingga menyebabkan karyawan kurang memahami dan menguasai bidang pekerjaan yang dikerjakan, sehingga berdampak pada kuantitas kerja yang menurun dengan tidak adanya perubahan dalam beraktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kinerja terhadap perilaku karyawan pada PT Pos Indonesia Rantau Prapat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Pos Indonesia Rantau Prapat yang berjumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan uji regresi sederhana. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Dalam penelitian ini adalah manajemen kinerja sebagai X, dan variabel terikat atau dependent variable dalam penelitian ini adalah perilaku karyawan sebagai Y. Masuk ke pembahasan, manajemen kinerja adalah proses yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individual dan tim serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja berpengaruh positif terhadap perilaku karyawan PT Pos Indonesia Rantau Prapat sebesar 24,8%, di mana sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Peneliti mengubah variabel independen dalam penelitian ini menjadi manajemen kinerja atau kinerja karyawan, dan variabel independennya yaitu perilaku karyawan atau perilaku individu, di mana dalam penelitian ini menghasilkan pengaruh antar kedua variabel sebesar 24,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku karyawan dibandingkan pengaruh perilaku karyawan terhadap kinerja karyawan.
Hal ini mungkin dikarenakan ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi bisa mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang tersebut yang berhubungan dengan tugas. Sebagai contoh, perilaku yang tepat untuk dievaluasi dari seorang manajer mungkin adalah gaya kepemimpinan. Untuk orang-orang yang bekerja dalam tim, mengembangkan orang lain, kerja tim dan kerjasama atau orientasi pelayan pelanggan mungkin tepat. Perilaku-perilaku yang diinginkan bisa cocok sebagai kriteria evaluasi karena jika perilaku-perilaku tersebut diberi pengakuan dan imbalan, para karyawan cenderung mengulanginya. Jika perilaku-perilaku tertentu mewujudkan hasil yang diinginkan, ada manfaatnya menggunakan perilaku-perilaku tersebut dalam proses evaluasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan uji regresi linear sederhana, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 21,717 ditambah 0,529X. Dari persamaan ini dapat diartikan bahwa apabila manajemen kinerja semakin baik dan optimal, maka akan mampu meningkatkan perilaku karyawan di PT Pos Indonesia Rantau Prapat. Yang kedua, berdasarkan uji hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikansi manajemen kinerja sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau dari nilai derajat kebebasan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja berpengaruh terhadap perilaku karyawan. Selain itu, nilai beta menunjukkan hasil sebesar 0,529 yang berarti berpengaruh positif. Dan yang terakhir, berdasarkan uji koefisien determinasi dapat dilihat nilai R-square sebesar 0,248. Hal ini berarti bahwa 24,8% variasi nilai perilaku karyawan dapat dijelaskan oleh peran manajemen kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja berpengaruh terhadap perilaku karyawan sebesar 24,8% dan sisanya 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian review artikel penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.